yang mungkin harus segera dibenahi oleh Kementerian Agama dan segera berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri maupun keimigrasian kaitan dengan jamaah haji, kemudian jamaah umroh. Mungkin selama ini selalu menjadi momok yang memprihatinkan, karena sudah berkali-kali kami Komisi 8 mengingatkan, mumpung masih ada jeda waktu, sepertinya sebaiknya kita harus melakukan koordinasi. Dari mulai bulan Ramadan, orang sudah mulai berbondong-bondong melakukan umroh, dan setelah itu mereka tidak mau balik ke Indonesia. Maka bagaimana kita menghambat melakukan pengawasan kepada para travel haji yang mungkin melakukan one prestasi, atau mungkin juga mereka melakukan upaya-upaya untuk supaya jamaahnya tetap stay di sana. Kemudian kita juga mengantisipasi, dan saya juga harus mengakui, kalaupun ada warga negara Indonesia yang tetap melakukan upaya untuk bisa melaksanakan rukun Islam kelima dengan melakukan upaya dengan menggunakan visa ziarah, mereka adalah warga negara Indonesia. Maka kita harus juga melindungi mereka. Upaya apa yang harus dilakukan Kementerian Agama terhadap pemerintah Saudi Arabia? Nah, ini juga harus diantisipasi dari jauh-jauh hari. Nah, ini yang menurut saya yang belum pernah tertuntaskan. Manasik haji, anggarannya sangat besar. Ini sangat mubazir. Silakan Bu Seli. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Menteri beserta jajaran BPH, Bapak Ibu pimpinan komisi beserta anggota Komisi 8, yang saya muliakan semua, terima kasih atas pemaparan dari Pak Menteri dan semua. Saya mengapresiasi dari semua paparan ini, dan tentu saja hampir sama seperti yang disampaikan oleh Pak Nanang, tetapi ada yang menggelitik benak saya kaitan dengan hasil pansus haji yang mungkin harus segera dibenahi oleh Kementerian Agama dan segera berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri maupun keimigrasian kaitan dengan para jamaah haji, kemudian jamaah umroh yang mungkin selama ini selalu menjadi momok yang memprihatinkan kita pada saat kita melakukan pengawasan, terutama pada para jamaah haji visa ziarah. Nah, tentu ini masih ada tenggang waktu yang sangat lama yang harus dilakukan oleh Kementerian Agama, bagaimana kita mengantisipasi itu. Karena sudah berkali-kali kami Komisi 8 mengingatkan, mumpung masih ada jeda waktu, sepertinya sebaiknya kita harus melakukan koordinasi. Dari mulai bulan Ramadan, orang sudah mulai berbondong-bondong melakukan umroh, dan setelah itu mereka tidak mau balik ke Indonesia. Maka bagaimana kita menghambat melakukan pengawasan kepada para travel haji yang mungkin melakukan one prestasi, atau mungkin juga mereka melakukan upaya-upaya untuk supaya jamaahnya tetap stay di sana. Kemudian kita juga mengantisipasi, dan saya juga harus mengakui, kalaupun ada warga negara Indonesia yang tetap melakukan upaya untuk bisa melaksanakan rukun Islam kelima dengan melakukan upaya dengan menggunakan visa ziarah, mereka adalah warga negara Indonesia. Maka kita harus juga melindungi mereka. Maka upaya apa yang harus dilakukan Kementerian Agama terhadap pemerintah Saudi Arabia? Nah, ini juga harus diantisipasi dari jauh-jauh hari. Nah, ini yang menurut saya yang belum pernah tertuntaskan dari pansus haji kemarin maupun hari ini. Yang kedua, kaitan dengan apa yang tadi disampaikan oleh Bapak, khususnya mengenai manasik haji yang 8 kali. Kita belum memutuskan berapa BP, berapa BPIH. Sementara Ramadan akan segera bulan Ramadan itu tanggal 1 Maret. Biasanya pelaksanaan manasik haji itu bertepatan dengan bulan Ramadan, dan itu sangat tidak efektif dilakukan oleh KUA Kabupaten Kota. 8 kali pelaksanaan manasik haji dan anggarannya sangat besar. Menurut saya ini bisa dilakukan efisiensi yang sebaiknya dilakukan oleh Kementerian Agama. Apakah anggaran itu akan dialihkan untuk kegiatan yang lain atau seperti apa? Yang menurut hemat saya ini sangat mubazir, dan kebanyakan para jamaah kita pun sudah melakukan manasik haji dan kerjasama dengan KBIHU yang ada di kabupaten kota.
Tapi mungkin ada juga yang mereka melakukan yang secara mandiri. Nah, bagaimana upaya dari Kementerian Agama terhadap efisiensi terhadap anggaran manasik haji yang 8 kali yang dilakukan oleh tingkat kecamatan. Tapi kalau untuk di tingkat kabupaten saya pikir masih bisa dilakukan. Tapi kalau untuk di tingkat kecamatan saya pikir itu sudah tidak mungkin dilaksanakan karena waktunya juga sangat mepet dan kita belum ketuk palu penetapan. Yang berikutnya lagi sama seperti yang disampaikan oleh Pak Nanang. Saya sepakat kaitan dengan anggaran yang disampaikan oleh Bapak-bapak sekalian untuk BP dan BPIH. Kalau kita merunut dari apa yang sudah ditetapkan tahun lalu, BPIH kita itu Rp93.410.286. Hari ini 93.386. Artinya hanya turun Rp20.602. Kalau kita bicara yang dibebankan kepada jamaahnya sekitar 60%, pertanyaan saya tidak sama dengan Pak Nanang. Sebetulnya ada berapa yang ada di rekening jamaah hari ini? Karena kan ada juga yang dimasukkan melalui rekening virtual account-nya masing-masing. Sehingga beban para jamaah itu berapa yang harus mereka bayarkan dan lunaskan? Mungkin secara penetapannya memang besar, 65 juta gitu kan. Tetapi sebetulnya para jamaah ini kan tidak harus membayar 65 juta. Nah, ini juga harus disampaikan kepada masyarakat Indonesia gitu. Jadi jangan seolah-olah kayak besar, karena bagaimanapun juga goodwill yang harus kita sampaikan. Hari ini tuh kita tidak boleh membebani uang itu kepada BPKH karena ada anggaran 5,4 juta jamaah yang menunggu di situ. Nilai manfaat ini kan bukan untuk jamaah yang akan berangkat, tetapi kan ada jamaah waiting list. Maka goodwill-nya kita hari ini bahwa BP itu memang harus lebih besar kepada para jamaah. Nilai manfaatnya harus lebih kecil. Memang saya sepakat dengan apa yang disampaikan Kementerian Agama untuk hari ini. Tetapi pertanyaan saya, ada berapa uang yang ada di rekening virtual account masing-masing jamaah? Ini harus disampaikan juga kepada kami. Sehingga pada saat kita menyampaikan kepada para jamaah, kita tahu bahwa sebetulnya sisa beban jamaah itu tinggal sekian yang harus dibayarkan, gitu loh. Nah, mungkin ini yang menjadi pertanyaan saya kaitan dengan DP yang tadi disampaikan oleh Pak Menteri. Untuk Armusna, kami dari fraksi PDI Perjuangan sepakat, tetapi mohon sekiranya penempatan jamaah haji yang nanti akan ditempatkan itu seperti yang disampaikan oleh Pak Menteri harus betul-betul dekat dengan lokasi yang kita inginkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan untuk hari ini. Semoga memberi manfaat. Salam dan doa kami untuk keluarga dalam perlindungan Allah, dalam dekap kasih sayang Rahman dan Rohim Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.